Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Janeti, NIM 2131811119. Prodi Perbankan Syariah 2 semester 4. Di sini kali ini kita akan membahas manajemen permodalan syariah dalam mata kuliah manajemen aset dan liabilitas. Sebelumnya, fenomena ini kita berbicara dari bank, bagaimana mendapatkan uangnya, kemudian dikemanakan uangnya itu. Maka selanjutnya kita akan berbicara salah satu dari dana bank syariah, yaitu adalah dan modal. Kita akan bicara terkait dengan manajemen permodalan bank syariah. Baik, modal bank bisa didefinisikan sebagai dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank untuk meregulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Berarti yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang namanya modal. Itu adalah dana investasi yang diinvestasikan oleh para pemilik modal, oleh para pemilik perusahaan. Berarti sifat ini adalah investasi yang tujuannya untuk membiayai kegiatan usaha bank. Maka dalam manajemen ini salah satu fungsinya, karena fungsinya adalah untuk membiayai kegiatan bank, kegiatannya bank. Maka berarti bisa digunakan untuk pembelian aktiva tetap, dan itu semuanya adalah sebagai wujud untuk meregulasi dan regulasi moneternya perbankan. Dan modal merupakan aspek penting dalam manajemen bank syariah. Selanjutnya, klasifikasi modal menurut George Hempel. Ini nama permodalan bank secara umum. Maka paling tidak klasifikasi modal bank itu ada beberapa klasifikasinya. Di antaranya subordinate debt adalah tiap atau pinjaman subordinasi. Maka ini sifatnya adalah modal yang berasal dari pinjaman, dan biasanya ini akan memberikan beban bunga pada pihak bank dan meminta subordinate debt, dan ini berlaku untuk di bank syariah. Yang kedua ada preferred stock atau sejumlah dana tertentu yang ditanamkan oleh pemilik saham yang berkewajiban untuk membayar dividen dalam jumlah tertentu. Atau preferred stock itu berarti ini adalah modal utama dan ini akan memberikan dividen kepada pihak para pemegang preferred stock. Yang ketiga ada common stock atau modal umum. Modal umum berarti adalah para pemegang saham. Maka inilah klasifikasi modal menurut George Hempel. Akan tetapi karena yang namanya modal ini adalah otoritas moneter, maka dalam lingkup perbankan di Indonesia ada klasifikasinya menurut otoritas moneter modal. Yang pertama ada first tier capital, berarti modal tier pertama, tier 1 modal utama yang tertanam di bank tersebut dari para pemilik saham, dari para pemilik perusahaan. Yang kedua ada second tier capital. Itu adalah jumlah dana modal yang bukan bersumber dari pemilik atau pemegang saham tersebut, maka berarti ini bisa diasumsikan. Berarti tier kedua adalah dari para nasabah atau dari penonton pemilik nasabah. Selanjutnya ada fungsi modal. Fungsi modal itu ada beberapa fungsi yang bisa kita kategorikan di sini. Yang pertama, untuk melindungi deposan atau melindungi para deposan. Baik itu adalah pemegang deposito maupun pemegang tabungan. Maka semuanya itu terwakili dalam poin yang pertama untuk deposan ini. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Semakin tinggi modalnya bank, maka semakin besar pula kepentingan masyarakat. Kenapa? Asumsinya masyarakat adalah semakin tinggi modal para pemilik itu, maka berarti bank itu amanah, mau di backup oleh siapapun itu bank. Kalau di Indonesia berarti sudah dijamin oleh LPS. Maka orang akan semakin percaya, bukan hanya karena dijamin oleh LPS, tapi karena para pemegang saham emang punya dana untuk yang cukup untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut. Yang ketiga, untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung, peralatan, dan sebagainya.
Yang keempat, untuk memenuhi regulasi permodalan yang sehat menurut otoritas moneter. Fungsi yang lainnya apa? Fungsi yang lainnya yang selanjutnya adalah untuk menopang resiko-risiko dari resiko-risiko perbankan. Salah satunya yang paling ketara adalah resiko NPF atau non-performing financing atau kredit macet. Maka itu yang akan menanggung adalah dari modal ini selanjutnya sebagai pertimbangan untuk menetapkan pembiayaan maksimum atau batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan. Dan yang terakhir adalah untuk mengukur profitabilitasnya. Semakin tinggi modalnya bank, maka semakin besar pula potensi untuk dialirkan kepada masyarakat untuk dialokasikan dalam bentuk financing kepada para nasabah pembiayaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.